apa sih yang sering diperingatkan oleh pihak TikTok? Pelanggaran kekerasan. Yang Bisa, dianggap iya. konten-konten kita itu yang dianggap ada mengandung kekerasan gitu. Iya kan, di kebun itu kan, dan konten-konten kayak kami kan ibaratnya kekerasan gitu kan. Oh, ada parangnya, kan? pisaunya dan Iya. sebagainya. Pernah kadang pas waktu tidak tahu buat konten kan, nembak-nembak burung kan. Kan waktu kecil-kecil kan hobi nembak burung. Iya, betul, Jadi betul. dibikin konten nembak burung, nembak apa kan. Ah. Jadi kekerasan katanya di situ. Kontennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Klik Bicara, berbicara lepas, mendengar tuntas. Thank you. Hari ini kita kedatangan tamu tiktoker yang viral di daerah Riau, Kabupaten Inhil. Ya bukan di Kabupaten Inhil, di kecamatan lagi. Ya bukan di kecamatan lagi, di desa lagi. Ya bukan di desanya lagi, Di tapi pelosoknya lagi. Di ujung paling ujung. Tapi bisa menggemparkan dunia jagat maya dengan konten apa. Thank you saudara Arinda Farrozi yang hari ini telah sudi datang di podcast perdana di Klik Bicara. Alhamdulillah diberi kesempatan waktu pada malam hari ini. Hari ini kita bisa podcast bareng, berbicara tentang pengalaman jadi konten kreator. Izinlah saya mempertanyakan beberapa hal tentang dunia seputar tiktoker nih. Boleh. Jadi ini Pak Rozi, awalnya ini ibaratnya nyangka nggak ini bakal viral, bakal ditonton orang. Iya, bakal ditonton orang, di istilahnya diterima oleh teman-teman netizen lah, yang pengikut yang luar biasa pengikutnya. Saya lihat 1, berapa sekarang berapa pengikut? 700. Karena berarti ada kendala dengan pengikut kemarin. Kendala Akun ada pernah di-manage? Pernah. Sering. Iya, sampai 3 kali. Ini 2 kali, ini yang ketiga. Ini ketiga nih. Berarti ulang lagi tuh kalau band itu. Iya lah, ulang lagi dari nol. Tadi pengikut yang ratusan atau hampir ada pernah sampai 1K atau apa pengikutnya? Pengikut yang pertama terblokir di 200. Yang pertama di 200, yang ketiga di 600. Berarti 600K. 600K. 600K itu banyak, bukan 600 orang. 600.000 pengikutnya. Jadi awal ulang lagi merintis dari awal. Jadi sifat TikTok ini tidak bisa banding gitu dengan menyelamatkan akun kita gitu. Bisa, cuman kalau udah sering gitu kan. Oh, dia ada adalah di batasan dia gitu. Oh, betul. Jadi udah sering kena blokir, udah sering kena pelanggaran dari video kami kan. Jadi diblokir lah. Pelanggaran itu salah satunya apa sih yang sering diperingatkan oleh pihak TikTok? Pelanggaran kekerasan. Yang dianggap konten-konten kita itu yang dianggap ada mengandung kekerasan gitu. Iya kan, di kebun itu kan, dan konten-konten kayak kami kan ibaratnya kekerasan gitu kan. Oh, ada parangnya, pisaunya dan sebagainya. Pernah kadang pas waktu tidak tahu buat konten kan, nembak burung kan. Kan waktu kecil-kecil kan hobi nembak burung. Iya, betul. Dibikin konten nembak burung, nembak apa kan. Jadi kekerasan katanya di situ. Kontennya. Berarti kalau kita banding misal kita banding nih, ini penjelasan kita dengan alasan ini sebatas konten, ini kan hanya permainan budaya atau hal yang menilai hal yang permainan anak-anak kecil nggak terima ya. Apa namanya? Tak ngerti juga cara dia tuh. Oh gitu. Baru
awal-awal kemarin kan. Oh iya iya. Kalau iya. sekarang udah ngerti kita cara konten, ibaratnya cara konten yang kena pelanggaran, yang cara tidak. Jadi udah paham kita. Seperti itu. Terus satu lagi, kalau sifat TikTok ini dia ada rekomendasi nggak? Misal setelah kita FYP nih, FYP kalau bahasa di dalam dunia TikTok itu viral itu FYP kan? Iya. FYP. Setelah kita FYP ada nggak rekomendasi bahwasanya oh ini konten seperti ini dipertahankan dan sebagainya? Ya, betul. Kalau kayak gitu, ibaratnya awal konten kita kan mau ngapain kan, jenis konten apa kan. Iya iya iya. Nah, misal itu yang viral, itu aja yang kita kembangkan, kita jalankan. Betul. Pokoknya menarik kan dengan jenis konten itu kan. Nah, jadi kalau ibaratnya kita dari kampung mau meloncat ke kota, lihat pindah ke kota gitu kan, kontennya kan tentu agak lain kan. Iya betul. Agak lain tengok dari situ. Iya. Betul. Nah, jadi ada penontonnya, cuman tak senaik seperti biasa. Iya betul. Kalau ini bahasa agak lain ini, kalau bahasa anak Medan kan agak lain, agak hal-hal yang apa gitu. Ini agak lain, agak berbeda intinya, agak berbeda. Memang sudah berapa tahun menggeluti main-main itu, bikin video ya. Udah mau setahun ada lah mas ya. Berarti merintis awal TikTok bahwasanya dah jadi konten kreator itu berapa tahun? Awal merintis ya. Kalau awal merintis ya yang lama deh. Itulah yang lama deh. Merintis dia itu yang lama sekitar 6 bulanan lah. 6 bulan banyak. Yang merasa duit gitu kan. Oh iya. Yang belum merasa duit sekitar 6 bulanan. Berarti memang harus fokus dengan video-video apapun itu upload terus ya. Iya, upload berarti terus. Tentang sampai dikenal orang. Iya, betul. Sampai ada yang komen di video, sampai ada yang like. Betul. Memang itu salah satu sifat apapun sih sebenarnya, kalau bicara tentang itu konsisten untuk membangun satu brand atau satu akun, baik itu dunia TikTok atau dunia YouTube tuh memang konsisten untuk konten itu perlu. Nanti ada terima lah oleh netizen atau direkomendasi oleh pihak TikTok ya. Iya. Yang mana yang menurut mantap kan, ditentukan jenis konten kita ngapain ya. Betul. Kalau campuran kan agak rancu beda. Iya betul. Selama jadi konten lah, maksud saya gini, selama menjadi konten kreator, apa sih yang telah digapai istilahnya? Telah dapat ya. Salah satu duit. Atau ditabung atau dibeli hal yang sesuatu. Iya, tabung duit kan. Atau nambah alat konten kreator ya. Iya, HP kan. Berarti beli dulu satu, beli lagi satu gitu. Iya betul, karena salah satunya selama merintis jadi TikToker, teman-teman, Pak Rozi ini posisinya itu di Riau, di Kabupaten Indragiri yang awal-awal saya sebut tadi, memang posisinya di desa, tapi di kebunnya lagi, karena ini perairan, sungai, di dalamnya lagi itu ada kebunan, paling ujung kebun. Yang menjadi salah satu kendala jadi TikToker daerah lah. Iya, daerah di kampung di kampung di perkebunan itu. Dikatakan TikToker kampung. TikToker kampung itu yang menjadi kendala dalam apakah tentang ide-ide video atau kendala lain? Kalau tentang ide-ide luas, kalau di kebun-kebun kan. Salah satunya kalau kita di kebun tuh kan di sana tak ada listrik. Jadi baterai lah kendala ada. Iya, betul, salah satunya. Baterai, jaringan karena paling ujung kan. Terus apa lagi gitu? Kalau ibarat itu aja lah. Dua itu aja. Gini, maksudnya gini. Kalau kan sifat kampung ini kan dia towernya nggak tahu nih jaringan dari mana nih. Entah jaringan dari tetap desa sebelah atau daerah sebelah dan sebagainya. Pernah nggak ketika ingin ngupload nih 2-3 hari tidak ada jaringan, tak bagus jaringan, itu gimana solusinya untuk mengupload? Solusi untuk ngupload kalau tak ada jaringan kan,
kan anu kebun tuh dekat perbatasan PT. Ah, ah, Jadi dekat kalau mau ke PT itu. ah, ah. Setiap PT kan ada tower tower untuk mantau itu. Itu ada Mantau jaringan? kebakaran. Ada kalau di atas paling ujung dah tuh. Berarti naik ke atas. Iya naik ke atas. Sekitar berapa meter tuh? Berapa meter ya? Ada 30 meter atau 50 meter ada Nah, dekat. sekitar itulah. Berarti naik ke atas tinggi tuh. Iya, ke ujung. Ada sinyal Telkomsel. Telkomsel dengan Axis. Oh, mana bagus lah ya. Berarti jaringannya Bagus itu lah. tergantung dari Pokoknya- selulernya ya, enggak? Iya, harus ada cadangan. Telkomsel 1, XL 1. Oh iya betul. Kalau betul. untuk jaringan upload. Itu salah satu perjuangan teman-teman. Pak Rozi tetap mengkonsisten dirinya untuk mengupload video-video yang teman-teman tunggu. Ya tidak semudah apa yang diperlihatkan di Di video, konten lah. di konten lah Ah. istilahnya. Itulah salah satu perjuangan beliau Perjuangan. untuk menjadi konten kreator, konsisten dengan dunia konten kreator. Selama ini kan kita melihat enak nih videonya Nah, gini. kalau orang mandang kan, Iya, betul. kalau Jadi, orang mandang, wah, happy video iya, enak. tapi Bikin video kayak gini. mereka kan tak mengerti Nah, perjuangan iya, teman-teman. perjuangan Makanya yang saya sakit. kalau melihat video hal yang sifatnya saya tahu latar belakang orang membuat video, terlepas saya suka atau tidak, saya selalu menghargai, paling tidak saya like. Iya. Karena Hargai. menghargai. Kata ya orang ini kan berjuang nih bikin video, Iya. bikin apa dan sebagainya. Saya lebih ke sana ya. Beda hal kalau konten yang kita suka itu beda hal. Iya. Tapi kalau memang menurut kita Menurut terhibur ya, kan? terhibur Menurut dan diri kita sebagainya. terhibur. Nah, Nah, jadi selalu itu yang menjadi kita menghargai karya-karya dari teman-teman semua, apapun itu. Terlepas dari konten-konten yang kontroversi ya. Itu kalau boleh menanyakan saya menanyakan lebih apa penghasilannya itu berapa sih per bulan dari TikTok? penghasilannya. Ah, Kalau dari TikTok, kalau dari gaji aplikasi TikTok dia tak ada. tak ada. Cuma kita dapat endorse kan, Ah. dapat job endorse aplikasi, endorse atau jualan. Ya dari situ kalau penghasilan TikTok. TikTok ini berapa sumber misal endorse satu Uh, apa lagi? endorse, jualan, Ah. bikin affiliate gitu. Ah. Setahu saya dulu Lab TikTok tuh lab, lab. lab TikTok. Lab TikTok itu Kalau kan lab TikTok kan dari penonton. ya dari penonton, tergantung dari penontonnya yang nggak Iya. mau Yang mau ngasih gift dapat. ya betul. Kalau dikasih gift dapat penghasilan, kalau tidak ya tidak. Ya betul. Memang dunia hal seperti ini kan banyak sih sebenarnya. TikTok itu kita bisa berjualan meskipun bukan barang kita. Iya, kita yang Tapi jual kan. Kita yang jual itu berapa persen? 10% atau Ada banyak macam ada. tergantung Dari produk itu mengeluarkan persen berapa. Iya, dari penjualan yang kita jual ya. Iya. Memang ini peluang sebenarnya. Ada 5%, 10 sampai 15 biasanya kan. Iya, oh iya betul. Kita tak punya barang, kita tak punya modal, hanya modal HP dan sebagainya. Kita bisa berjualan. Intinya kan seperti itu. Makanya ada keranjang kuning. Iya. Itu kan kalau kita ingin membantu konten kreator ketika ada keranjang kuning, kalau memang ada barang-barang yang dianggap menarik, suka dan sebagainya, ya belilah. Ya kan salah satunya itu Iya. promo. Menghargai teman-teman yang bekerja, dia berjualan dan sebagainya. Memang dunia kerja. Mengenai angka per bulan itu berapa selama Pak Rozi menjadi content creator? Kalau gaji-gaji kalau dulu di bawah pendapatan. di bawah 5 nggak? Kalau dulu awal-awal pendapatan dibandingkan ya sekarang, di bawah 5 lah. dibandingkan sekarang kan agak mendingan, agak Di bawah 5 lah. di bawah 5 jutaan lah. Iya. Oke. Kan kalau Lumayan. jadi konten kreator ini kan lumayan banyak tempat yang mau di-share video kan semua aplikasi ada penghasilan dia, ada bayaran dia. Misal kita upload ke aplikasi ini lain, aplikasi ini lain. Oh iya Kan betul. satu video kita itu bisa menghasilkan banyak cuan gitu kan. Betul. Tapi Yang penting video kita tuh asik ditonton FYP kan. iya. Kalau Banyak jalur. berarti satu video itu
bukan hanya di TikTok. Iya, bukan hanya di Bisa TikTok. bisa di YouTube, Iya, bisa di bisa video, lain-lain, snap video dan sebagainya. Facebook. Iya, Facebook. Ya Facebook sekarang kan bisa, kalau orang mau Iya. gift kan bisa juga. Hmm. Memang Jadi, memang banyak hal sih banyak. kalau dunia hal digital ini, yang kalau memang kita mengarahkan hal yang negatif ya mengarahkan hal yang positif ya tetap positif. Hari ini kan kita akan mencoba berlomba-lomba memberikan tampilan, terlepas itu terima atau tidak. Coba, termasuk saya sih, terlepas itu suka atau tidak, itu kan tergantung yang nonton. Tergantung yang nonton dari sisi mana dia. Konten bagus pun kalau dia melihat dari sisi negatif ya tetap negatif. Nah, jadi seperti itu. Jadi tetap berkarya. Yang penting berkarya, konsisten dan lain sebagainya. Memang kalau masalah yang nonton kan tak tahu kita. Kalau dia terhibur ya suka dia kan. Kalau tidak terhibur ya gimana, kita mau apa kan. Sekarang saya lebih gini, ada nggak selama jadi konten kreator nih dunia TikTok, hater lah, bahasa yang di sosmed tuh kan, yang menghujat, yang menghujat kolom komentar tuh banyak kalau kayak gitu ya banyak. Jadi intinya ya menghadapi dunia itu masuk dalam pikiran. Kalau itu tidak, berarti biarkan aja. Biarkan. Kalau ditengok kan, oh ini menghujat, biarkan aja. Kalau sifat profesional konten kreator kan, kalau mau ditanggapi kan tak mungkin juga. Iya, betul. Kalau jadi, kita mau tanggapi pun ya kita yang bodoh jadinya. Kan? Memang ditengok aja. Ini teman-teman, ini bagi saya pribadi, ketika kita sudah memutuskan satu keputusan masuk ke dunia ranah publik, kalau saya pribadi, saya itu lebih seperti itu. Kalau orang menghujat saya, mengomentar saya hal yang negatif, kalau saya berbeda, selagi dia tidak menghantam ibu dan bapak saya, tidak akan saya permasalahkan. Iya. Tapi kalau dia menghujat orang tua, itu marwah orang tua kita, terlepas benar atau tidaknya kita, itu satu. Memang dunia publik ini, apalagi ke dunia netizen atau sosmed, ya kita nggak mungkin bisa memuaskan orang, memberikan hal yang baik. Ya tetap manusia itu kan tetap ada sisi salahnya. Ya kalau bicara tentang menghadapi dunia hater, dunia hater atau netizen yang terkadang satu juga orang yang komentar-komentarnya negatif itu, kita lihatlah profilnya, video-videonya nggak ada. Dia cuman bicara ini tak bagus dan sebagainya. Kalau kita kembalikan pertanyaan intinya kita kalau ibaratnya penonton, intinya kita jangan ambil hati lah. Iya, betul. Kan itu pendapat dia. Kalau pendapat yang lain beda kan. Jadi kita jangan ambil pusing kalau masalah komentar dari netizen. Yang penting kita konsisten, lanjutkan apa yang kita lanjut. Pokoknya janganlah diambil hati, itu aja lah. Sepakat. Saya sepakat itu. Sekarang memang banyak hal, saya melihat juga banyak hal orang konten kreator ketika dia masuk ke ranah publik tapi dia tidak siap untuk dikritik. Banyak itu banyak diambil hati ya, karena nggak perlu itu diambil hati. Itu kan karena orang komentar orang ya, kan? Komentar orang, penilaian orang terhadap kita. Iya. Nah, kalau ada penilai komentarnya negatif tapi mempunyai nilai positif, ya kita ambil aja, tapi kita perlu kita istilahnya masuk diperpanjang kan. Iya, betul. Pak Rozi ini sebelum memutuskan konten kreator, memang latar belakangnya memang anak petani. Kalau anak dari orang tua kita ya. Memang petani orang tua. Boleh dikatakan petani lah. Petani. Berarti Pak Rozi mengerti semua dengan kerja-kerja. Kalau masalah kerja kebun, kerja kelapa semua, alhamdulillah. Pandai. Mulai dari nyolak, ngait kelapa, nebas kan.
apalagi tuh nganyut kelapa. Eh, Pokoknya jenis-jenis kebun kelapa lah, alhamdulillah bisa. selesai bisa. Selesai. Ini luar biasa mas bro, konten kreator yang memang mengerti dunia pertanian. Memang teman, untuk diketahui di Inhil ini kan dari 20 kecamatan 80% itu masyarakatnya memang petani kelapa. Dari itu makanya para Rozin mengerti dengan dunia-dunia ini. Salah satu anak petani, kontennya tentang dunia perkebunan, Kebunan. memang mengerti kerja kelapa. Nah, Iyalah. aja. Tak mungkin pula kita setting-setting. Iya betul. Ini misalnya Berarti ini salah satu manfaatkan lingkungan ya untuk berkarya. berkarya Berkarya. di sosial media. Ya betul. Tapi konten-kontennya saya jujur, kalau saya pribadi menarik. Salah satunya meskipun saya orang kampung nih, memang mencari rezeki tinggalnya di kota. Tapi kan melihat konten-konten seperti itu kan mengembalikan pemikiran kita, oh aku seperti ini juga dulu, sebaiknya bagaimana. Jadi tertarik menontonnya nih. Ya terhibur lah. Ya terhibur, tidaknya sebagai penontonnya. ya. Kalau saya itu lebih gini, lebih memandang ketika nonton itu, oh gini ya, masih ingat lagi kerja-kerja kayak di kampung itu seperti apa. Oh seperti ini. Itu makanya setiap konten para jadi saya tunggu apa aja nih buat ya nih. Sampai bukan hanya sekedar apa gimana masaknya di kampung, di kebun itu seperti apa, kan? lauknya seperti apa, ikan asin dan sebagainya. Itu kan memang eh, tergantung dari penilaian teman-teman lah. Memang kalau makan di kebun itu apapun lauknya enak. Apa aja. Nah, Kalau kita di kebun tuh masak ubi, iya betul. sambal, makan sambil panas-panas Iya juga angin. betul. Pokoknya nambah selego makan lah. Betul. Iya betul. Memang itu salah satu teman-teman juga. Kalau teman-teman kalau belum pernah merasakan dunia halnya seperti itu, sama halnya ketika orang kaya itu, kalau orang kaya yang betul-betul menikmati liburan, dia tak mau ke tempat yang ramai. Iya. Tapi dia selalu tempat yang sepi, sepi, menikmati alam. kan? Bagaimana kehidupan orang yang biasanya seperti itu. Iya. Karena hirup pikuk dunia kota dia ada malas dia mendengar. Satu hal lagi yang menjadi saya pribadi, pertanyaan saya pribadi dan sebagainya, gimana nih arah video TikTok para Rozi ini ke depannya seperti apa? Apakah ingin dikembangkan lagi, bagaimana nih aku harus seperti ini, video aku harus seperti ini. Kan biasanya kan artis nih, kita kan tak mungkin nih kalau bicara artis, oke lah dia artis, tapi bukan berarti kita tak bisa mengalahkan artis. Itu kan motivasi. Nah, kalau motivasi kan sah-sah saja. Nah, bagaimana nih ke depan, para Rozi itu harus seperti ini, ada nggak? Kalau ibaratnya kalau untuk saya lah gitu kan, konten saya kan di kebun. Jadi kalau untuk perkembangan kita, ya perkembangan untuk memperluas di kebun aja gitu. Pokoknya ibaratnya di kebun lah kalau untuk konten-konten tetap di kebun gitu. Kalau saya gini loh, kalau saya lebih menyarankan, karena orang mengenal Pak Rodi itu dengan video-video di kebun. Ya, suasana di kebun. Kalau saya lebih gini, lebih mengarahkan masukan kepada saudara Pak Rodi ini, lebih kreasi tentang, karena ini kita kan kelapa nih. Ya. Coba bikin video, misal kelapa nih, awal menanam itu proses munggung lah, kalau kita munggung. Dari ini benih jadi munggung tuh berapa tahun, sampai ke berbuah. Itu salah satunya konten yang tak dikembangkan. Itu saya melihat kan dari sektor situ ada juga itu konten. Yang kedua, mengapa kelapa itu dengan umur 6 tahun atau 5 tahun itu nggak berbuah, apa kendalanya? Kan lebih mendalam dia nih. Lebih mendalam lagi.
perkebunan Jadi, ya sektor perkebunan. Yang kedua mungkin bisa diriset, kalau nggak ada buku atau perbandingan data dan sebagainya bisa diriset umur produktif kelapa itu berapa tahun. Iya. Itu kan salah satunya tuh. Dari kan penonton ini kan nggak semuanya tahu nih dari sektor kelapa. Kita kan di Indonesia ini kan ini paling salah satu paling terbesar penghasil kelapa. Iya. Betul. Jadi dari ujung ke di situ terlihat bahwa saja wah, ini anak memang mempunyai bakat, bukan hanya sekedar anak petani tapi mengerti dunia petani. Apakah kendala-kendala, misal kan rata-rata kebun kelapa ini kan per 2,5 bulan atau 3 bulan baru sekali panen. Iya, betul. Ya kan? Ada kadang kan ada fase ada banyak buah, ada tidak. Ya, itu kan bisa juga dijadikan kenapa dikendala, apakah kurang pupuk, apakah kurang air, atau masa hujan yang nggak bagus, tingkat kesuburan tanah. Nah itu kan salah satu. Mungkin itu masukan ke depan. Ya kita mendoakan aja buat Adinda Fararodi, semoga ke depan semakin baik, semakin bagus, dan teman-teman dari pengikut Fararodi itu bisa terhibur dan mendukung perkembangan. Mungkin terima kasih Fararodi yang telah hadir pada malam hari ini. Thank you waktunya. Mungkin ke depan dengan pembahasan yang lain, kalau ada waktu mampir lagi ikut kita. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.